Kali ini gue mau ceritain tentang hari yang berhubungan sama hari Rebo Wekasan. Jadi kalau kalian belum tahu, Rebo Wekasan tuh dalam tanggalan Jawa adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, bulan Safar itu adalah bulan kedua dalam penanggalan tahun Hijriah Islam. Rebo Wekasan. Betul. Oke. Tapi kalau di tanggalan nggak ada Rebo Wekasan, tulisannya nggak ada, Nat? Nggak ada, Muy. Oh. Nah, jadi ini tuh kejadiannya tahun 2010. Berarti pas tahun 2010, Rebo Wekasan tuh ada di awal Februari. Jadi ada satu pasangan suami istri. Mereka pasangan muda yang baru nikah dan mutusin untuk pindah ke Jogja karena suaminya harus pindah kerja ke sana. Suami istri ini namanya Yadi sama Indah. Kira-kira umur mereka tuh 26 tahun. Karena mereka juga masih merintis, jadi mereka tuh nyari rumah yang bisa disewa dengan harga murah. Jadi dapatlah rumah tua apa adanya yang masih layak ditempatin. Rumahnya tingkat 2 lantai, dan kamar tidur yang ditempatin mereka tuh di bawah deket ruang TV. Seminggu pertama mereka beresin rumah dulu nih, karena ada yang harus diganti furniturnya. Terus plafon juga ada yang bocor-bocor, jadi harus benerin. Setelah beres 1 minggu itu, akhirnya mereka bisa dengan nyaman nempatin rumah itu. Tempat kerja Yadi juga gak jauh dari rumah yang mereka sewa. Hari Senin Yadi mulai kerja dari jam 8 sampai 5 sore. Indah emang sengaja gak kerja selama pindah ke Jogja, karena dia mau jadi ibu rumah tangga aja. Sekalian mau explore Jogja dulu karena baru pindah ke sana kan mereka. Selama nunggu Yadi kerja, Indah tuh jalan-jalan keliling Jogja sendirian. Dia kulineran, nyari tempat-tempat yang menurut dia bisa kunjungin selama nunggu Yadi kerja. Sekitar jam 4 sore dia baru pulang ke rumah biar bisa pas sama jam pulang Yadi kantor. Singkat cerita, besokannya hari Selasa, Indah mutusin untuk ke Taman Sari Jogja sendirian. Karena dia penasaran dan belum pernah kesana, jadi dia tuh wisata sendirian. Sepulang dari sana kira-kira jam 5 sore sampai rumah, Indah langsung mandi dan ganti baju. Gak lama Yadi tuh pulang. Terus pas Yadi pulang, gak tahu kenapa Indah tuh ngajakin Yadi mau keliling-keliling naik mobil buat lihat-lihat pemandangan. Karena Yadi juga kasihan takut mikir Indah kesepian, jadi sekitar jam 7 malam mereka keliling-keliling lah naik mobil berdua. Indah di situ seneng banget dan Yadi juga puas ngeliat Indah sesenang itu. Sekitar jam 11 malam mereka baru pulang nih ke rumah. Mereka berdua bersih-bersih, dan gak lama Yadi ngajakin Indah untuk berhubungan suami istri sebelum mereka tidur. Akhirnya berhubungan lah mereka berdua. Pas udah sama-sama mau tidur, Indah tuh ngerasa kalau ada suara dari lantai 2, kayak suara gaduh gitu Moebi. Karena penasaran, Indah mau ngecek. Takutnya ada apa kan. Dia naik tangga. Pas dia sampai di atas, dia ngeliat sekitar tuh gak ada apa-apa. Tapi pas dia tajemin matanya lagi, ternyata tuh ada kucing hitam di pojokan lagi ngeliatin Indah. Padahal dia nggak ada kucing di rumah kan? Nggak melihara, Moy. Langsung diusir lah di situ sama Indah buat keluar rumah. Dan setelah berhasil ngusir, Indah balik ke kamar buat tidur. Sebelum tidur Indah juga nyeritain ke Yadi kalau tiba-tiba di lantai 2 rumah mereka tuh ada kucing hitam. Besokannya pas bangun tidur, tiba-tiba badan Yadi tuh demam. Jadi dia nggak ngantor di hari itu. Dan Indah juga muntah-muntah. Mereka tuh bingung berdua kenapa bisa sakit barengan. Tapi mereka mikir apa karena abis kecapean pindahan, atau salah makan, atau bisa juga karena abis jalan-jalan semalam itu kan. Jadi Indah ngurusin Yadi, beli obat ke apotek, sekalian beli obat mualnya Indah. Karena ternyata si Indah tuh juga ada sakit GERD, jadi dia muntah-muntah. Pas sampai rumah, Yadi tuh lagi tiduran di sofa depan TV deket kamar mereka sambil nonton TV. Indah nyamperin lah, ngasih minum, ngasih obat. Gak lama mereka berdua tuh dengar ada suara kucing dari lantai 2. Karena kaget, Indah langsung ke atas buat ngecek. Dan bener aja, ada lagi tuh si kucing hitam yang semalam Moebi. Akhirnya diusir lagi lah sama Indah. Dan untuk pertama kali, akhirnya si Yadi tuh ngeliat kalau kucing itu tuh ada. Terus mereka agak kebingungan juga sebenarnya dari mana si kucing ini masuk. Soalnya pintu rumah mereka selalu ketutup. Apalagi yang di atas tuh gak ada pintu sama sekali. Sama jendela juga ketutup. Tapi setelah diusir, mereka tuh udah gak mikirin itu lagi. Karena kan cuma kucing doang ya. Nah sekitar jam 7 malam mereka berdua tuh mau tidur lebih cepat karena Indah muntah-muntahnya tuh makin parah. Pas mereka udah matiin lampu dan siap tidur, tiba-tiba banget ada suara kucing lagi dari lantai 2. Tapi kali ini suara ngeongnya tuh kenceng banget Moebi. Langsung lah Yadi sama Indah bangun dan naik ke lantai 2. Pas lagi naik tangga, suara kucing itu tuh kenceng banget. Pas mereka makin deket, tiba-tiba suara kucing itu tuh berubah jadi suara nenek-nenek ketawa. Terus bilang, "Hai hai hai." Larilah langsung mereka berdua ke dalam kamar. Yadi ngunci kamarnya. Tapi mereka lihat Nat, ada sosok nenek-nenek itu. Ngeliat Moy, soalnya mereka kan naik ke atas. Buset. Indah di situ takut banget dan nangis-nangis ke Yadi. Yadi juga bingung sebenarnya di situ tuh harus apa.
Akhirnya Yadi ngajak Indah berdoa biar mereka berdua tuh gak diganggu sama nenek itu. Tapi bukannya gangguannya berhenti, mereka berdua tuh malah denger suara panci dan yang lain tuh jatuh ke lantai kenceng banget. Set. Suaranya kan cempreng gitu ya. Jadi kayak semua yang digantung di kitchen set mereka tuh jatuh tiba-tiba. Tapi karena mereka juga takut, akhirnya sepanjang malam mereka tuh di dalam kamar doang dan berusaha untuk tidur, walaupun makin banyak suara barang-barang jatuh di luar. Akhirnya besok paginya pas mereka bangun, mereka ngeberaniin diri lah untuk keluar dari kamar. Pas keluar, rumah mereka tuh bener-bener berantakan yang kayak kapal pecah gitu Moebi. Lampu jatuh, piring-piring pecah, pokoknya hancur banget. Karena Indah juga masih muntah-muntah, jadi setelah bangun tidur ya dia tuh mutusin buat gak ngehirauin rumah mereka yang berantakan. Terus langsung ngebawa Indah ke dokter. Nah sesampainya di dokter, ternyata kata dokter Indah tuh hamil Moebi. Dan pas di USG, ternyata udah 3 bulan bayinya. Tapi anehnya, kata dokter, jabang bayinya Indah tuh kayak gak normal gitu Moebi. Maaf ya katanya kayak ada cacatnya gitu. Pulang dari dokter ya namanya calon ibu denger kabar kayak gitu kan pasti down banget ya. Indah nangis-nangis lah ke Yadi dan minta digugurin aja daripada anaknya lahir cacat. Tapi Yadi gak mau. Dia nelfon mamanya untuk ngabarin kalau Indah tuh hamil. Tapi di rumah baru mereka ini tuh tiba-tiba seketika banyak gangguan. Mulai dari kucing hitam sampai nenek-nenek. Ngedengar itu mamanya Yadi tuh langsung bilang untuk tenang dulu. Dia bakal ngehubungin orang kepercayaannya. Ya semacam orang pinter yang bisa ngelihat ada apa sebenarnya di balik itu semua. Malamnya mamanya Yadi tuh nelfon lagi untuk ngasih informasi. Ternyata Moebi ada beberapa kesalahan yang dilakuin sama Yadi dan Indah. Yaitu di saat mereka berhubungan badan, mereka ngelakuin itu tuh di malam Rebo Wekasan. Karena mitosnya ternyata pasangan suami istri itu tuh dilarang berhubungan intim di hari itu. Atau bisa terjadi kesialan yang menimpa mereka dan anak yang dikandung Indah jadi gak sesuai harapan mereka. Nah itu tuh bisa jadi karena itu juga. Jadi maksudnya dari cerita yang lu bilang, kalau di malam Rabu Wekasan tuh kita gak boleh berhubungan intim gitu Nat? Iya Bi, setahu gue juga bahkan tuh gak boleh keluar rumah kalau lagi malam Rabu Wekasan. Jadi benar-benar harus di dalam rumah aja.